Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Lucia Firesa. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi pendidikan kewirausahaan pertemuan ke-15 tentang evaluasi kelayakan usaha sederhana, yang merupakan tahap krusial setelah menyusun proposal usaha pada pertemuan sebelumnya. Tujuan utama pertemuan ini adalah memberikan pemahaman komprehensif tentang cara mengukur kelayakan usaha secara menyeluruh sebelum melaksanakan operasional, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan bisnis di masa depan. Sekarang kita masuk yang ke pertama, yaitu pengertian dan tujuan evaluasi kelayakan usaha. Evaluasi kelayakan usaha adalah proses analisis sistematis untuk menentukan apakah sebuah ide bisnis atau rencana usaha yang telah dirancang layak untuk dijalankan dari berbagai aspek. Proses ini membantu pengusaha menghindari risiko kerugian dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mungkin muncul. Tujuan utamanya yaitu yang pertama, menentukan apakah usaha memiliki potensi keuntungan yang layak. Yang kedua, memastikan bahwa usaha sesuai dengan kondisi pasar dan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan oleh kemampuan untuk memperolehnya. Yang keempat, menilai dampak usaha terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Yang kelima, menyediakan dasar untuk pengambilan keputusan terkait pelaksanaan atau penyempurnaan rencana usaha. Yang kedua, aspek-aspek yang dinilai dalam kelayakan usaha. Yang pertama, kelayakan teknis, yaitu mengevaluasi kemampuan untuk memperoleh bahan baku, peralatan, dan fasilitas yang dibutuhkan. Menilai kelayakan proses produksi atau penyediaan jasa yang direncanakan. Memeriksa ketersediaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan usaha. Mengevaluasi lokasi usaha dan aksesibilitasnya bagi pemasok dan konsumen. B. Kelayakan pasar. Yang pertama, menganalisis ukuran pasar, pertumbuhan pasar, dan segmen pasar yang ditargetkan. Yang kedua, menilai tingkat persaingan antara posisi kompetitif usaha yang akan dibangun. Yang ketiga, mengevaluasi potensi permintaan produk atau jasa yang ditawarkan. Yang keempat, menentukan strategi pemasaran yang efektif dan kelayakan implementasinya. Sekarang kita masuk yang ke C, kelayakan ekonomi dan keuntungan. Menganalisis proyeksi pendapatan dan biaya usaha selama periode tertentu. Yang kedua, menghitung titik impas, tingkat pengembalian investasi, dan waktu pengembalian modal. Yang ketiga, mengevaluasi kebutuhan modal awal dan sumber pembiayaan yang tersedia. Yang ketiga, menilai kelayakan arus kas dan kemampuan usaha untuk memenuhi kewajiban keuangan. Yang keempat, menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan usaha. Sekarang kita masuk yang ke D, tentang kelayakan manajerial. Yang pertama, mengevaluasi kemampuan dan kompetensi pengelola usaha dalam mengelola berbagai aspek bisnis. Yang kedua, menilai struktur organisasi yang direncanakan dan kelayakan pembagian tugas serta tanggung jawab. Yang ketiga, mengevaluasi sistem manajemen yang akan diterapkan, termasuk manajemen sumber daya manusia dan produksi serta pemasaran. Sekarang kita masuk yang ke E, kelayakan sosial dan lingkungan. Yang pertama, menilai dampak usaha terhadap peningkatan pendapatan dan lapangan kerja di masyarakat lokal. Yang kedua, mengevaluasi kontribusi usaha terhadap pengembangan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, menilai dampak usaha terhadap lingkungan hidup dan langkah-langkah mitigasi yang akan diambil. Yang keempat, memeriksa kesesuaian usaha dengan peraturan perundang-undangan dan norma masyarakat lokal. Sekarang kita masuk ke penutup. Evaluasi kelayakan usaha adalah langkah yang tidak dapat diabaikan dalam proses kewirausahaan. Dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh,
Pengusaha dapat membuat keputusan yang tepat, meminimalkan risiko, dan meningkatkan peluang keberhasilan usaha. Materi ini juga menjadi dasar penting untuk menghadapi tahap implementasi usaha dan mengatasi tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam materi ini. Atas perhatiannya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.